Selamat datang di Sapa Ulu, salah satu desa transmigrasi yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Lokasinya berjarak sekitar 50 km dari ibu kota Sambas. Desa transmigrasi ini dibuka pada tahun 1992, dan saat ini penduduk desa Sapa Ulu berjumlah lebih kurang 400 kakak. Mayoritas aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat tidak jauh berkutat dari industri kelapa sawit. Entah itu sebagai pemilik kebun, buruh, ataupun menjadi karyawan di perusahaan kelapa sawit yang berlokasi tidak jauh dari desa. Ini adalah Pak Mukni, salah satu warga desa Sapa Ulu. Halo, ini dengan Mukni. Saya lagi ada di posisi perkebunan sawit nih, tapi saya tinggal di Dangu. Nah, Dangu ini kalau orang Jawa itu disebut gubuk gitu. Disinilah biasa saya istirahat dalam mempersiapkan tenaga lagi untuk mengerjakan kebun yang ada di sekitar sini ini. Nah, awal masuk transmigrasi itu sekitar tahun 1992 gitu ya. Jadi kondisi di tempat transmigrasi sendiri sebetulnya masih belum ada perkebunan yang sudah dapat menghasilkan semacam itu, belum ada. Hanya difasilitasi oleh perusahaan untuk kerja ya di lingkungan perusahaan. Kalau yang sudah mempunyai pengalaman bekerja di perusahaan khususnya perkebunan. Selain itu juga pemerintah masih memberikan fasilitas untuk makan minum disiapkan oleh pemerintah, begitu juga perumahan gitu ya. Itu sebabnya di awal sebenarnya banyak ya yang datang ke transmigrasi. Cuman ya namanya orang dari berbagai latar yang berbeda, latar belakang beda, ras beda, suku beda, banyak juga yang nggak tahan. Akhirnya sebelum keberhasilan dicapai gitu ya, banyak yang meninggalkan tempat transmigrasi gitu. Jadi beruntunglah bagi yang bertahan semacam itu. Kebun kami sebenarnya sih nggak juga cukup luas lah. Tetapi sekalipun nggak luas, adalah kegiatan dalam setiap minggunya itu untuk pergi ke kebun. Karena sawit ini dibutuhkan perawatan gitu ya, perawatan yang cukup intensif kalau mau ya menghasilkan maksimal gitu. Bagi yang sudah tinggal di Kalimantan sih pasti semua ngerti tentang perawatan sawit ya. Termasuk juga kegiatan-kegiatannya lah. Ada pruning, ada pembersihan lingkungan gitu juga ya, panen. Untuk panen itu sih juga nggak terlalu berat, kecuali arealnya luas gitu ya, itu hanya sekedar 1-2 hektar begitu ya, paling tidak dalam 1 bulan dikerjakan 4 kali lah gitu. Alhamdulillah lah, sawit cukup membantu untuk mengubah kehidupan masyarakat yang ada di sekitar transmigrasi ini. Bukan saja untuk mencukupi kebutuhan biaya hidup hari-hari gitu ya, tetapi juga mampu untuk menyekolahkan anak-anak bahkan sampai kuliah semacam itu. Rata-rata masyarakat sini mampu menguliahkan anak-anaknya, hampir mayoritas lah semacam itu. Jadi alhamdulillah lah program transmigrasi yang sudah dibuat oleh pemerintah cukup menolong, cukup membantu. Selain pemerataan penduduk ya, kesejahteraan ya, yang kami rasakan. Berdasarkan cerita Pak Mukni, biasanya sawit dipanen setiap 2 minggu sekali. Setelah proses panen, kemudian TBS atau tandan buah segar dibeli oleh cangkau atau langsung diangkut oleh pengurus kelompok tani menuju perusahaan-perusahaan pengolahan kelapa sawit yang terdekat. Keberadaan perusahaan kelapa sawit juga telah memberikan dampak baik bagi masyarakat sekitar. Selain menjadi tempat yang siap menampung hasil kelapa sawit masyarakat, terserapnya tenaga kerja serta dibangunnya akses jalan antar desa menjadi hal positif lain yang timbul dari keberadaan perusahaan. Inilah desaku Sapa Ulu, di tengah berbagai terpaan isu lingkungan yang menerpa industri kelapa sawit.
pada kenyataannya kelapa sawit telah membawakan perubahan baik bagi masyarakat Sapa Ulu. Saya Luis Pratama, terima kasih.